Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Bertemu lagi dengan aku, Anissa Devia Islami. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan sangat relevan saat ini, yaitu transfer pricing. Transfer pricing yang akan kita ulas di sini ada 6 poin. Yang pertama, definisi transfer pricing. Yang kedua, kegunaan transfer pricing. Yang ketiga, pengaruh penetapan transfer pricing. Yang keempat, kriteria mengevaluasi transfer pricing. Yang kelima, metode penetapan transfer pricing. Yang keenam, contoh studi kasus transfer pricing dalam suatu perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada definisi transfer pricing. Transfer pricing atau harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan, baik internal maupun eksternal. Sebagai ilustrasi, dapat dimisalkan ada perusahaan ABC memiliki beberapa divisi. Semisal ada divisi A sebagai divisi suku cadang motor dan divisi B adalah divisi motor. Kemudian timbul adanya jual beli antara kedua divisi tersebut. Divisi A menjual suku cadang kepada divisi B dengan menggunakan harga transfer. Selain itu, divisi B juga dapat mengambil suku cadang di perusahaan luar atau eksternal dengan membayar sejumlah harga transfer juga. Kegunaan dari transfer pricing yaitu harga transfer biasanya akan digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan menghasilkan laba divisi. Dalam perusahaan terdapat divisi yang menjual produk, barang atau jasa disebut sebagai penjual dan divisi yang membeli produk, barang atau jasa disebut pembeli. Sehingga ada dua keputusan yang harus dibuat, yaitu yang pertama, keputusan dalam pemilihan sumber atau sourcing decision, menetapkan atau menentukan di mana produk harus dibeli dan dari luar atau eksternal perusahaan, atau sebaliknya menetapkan pembelian dari dalam perusahaan atau internal. Dan yang kedua, keputusan penetapan atau penentuan harga transfer jika dibeli di dalam perusahaan pada harga transfer berapa yang harus ditetapkan kepada pembeli sehingga tidak terjadi kerugian harga transfer antara penjual maupun pembeli. Tujuan dari transfer pricing ini sendiri yaitu pertama, pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Yang kedua, mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Yang ketiga, sebagai evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang keempat, untuk mengurangi risiko keuangan. Yang kelima, membantu mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Yang keenam, untuk mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk. Yang ketujuh, mengurangi risiko pengambil alihan pemerintah. Baik, berikut ini ada alur dasar transfer pricing. Selanjutnya ada pengaruh penetapan transfer pricing. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan transfer pricing meliputi yang pertama, peraturan perpajakan, yang kedua, struktur organisasi dalam suatu perusahaan multinasional, yang ketiga, kondisi pasar, yang keempat, faktor ekonomi, yang terakhir yaitu kebijakan strategi bisnis. Penentuan harga transfer pricing berdasarkan biaya. Ada dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem transfer pricing berdasarkan biaya. Yang pertama, bagaimana menentukan besarnya biaya. Yang kedua, bagaimana menentukan besarnya markup laba. Selanjutnya ada kriteria evaluasi transfer pricing. Penentuan transfer pricing harus memenuhi 3 kriteria, yaitu pertama, penilaian kinerja yang akurat. Hal ini berarti harga yang ditentukan tersebut tidak boleh menguntungkan satu divisi tapi merugikan divisi lainnya. Yang kedua, keselarasan tujuan atau goal congruence. Hal ini berarti harga yang ditentukan harus dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, otonomi atau kebebasan divisi dalam mengambil keputusan. Hal ini berarti setiap divisi yang terlibat dalam transaksi berhak untuk memutuskan, menerima atau menolak tawaran tersebut tanpa campur tangan dari kantor pusat. Selanjutnya ada metode penetapan transfer pricing. Yang pertama yaitu metode full costing. Adalah penetapan harga transfer berdasarkan pembebanan penuh dan yang paling umum digunakan karena dapat dipahami dengan baik dan informasinya siap tersedia pada catatan akuntansi. Kelemahannya
adalah termasuk biaya-biaya tetap yang berpengaruh terhadap keputusan jangka pendek. Yang kedua ada metode variable cost. Metode variable cost ini adalah penetapan harga transfer yang sama dengan biaya variabel unit penjualan. Hal ini dilakukan apabila penjual mempunyai kapasitas yang berlebihan. Tujuan utamanya adalah untuk memuaskan permintaan internal karena harganya cukup rendah. Yang ketiga yaitu metode market price. Metode market price adalah penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar dan metode ini yang paling disukai. Keunggulannya bahwa harga transfer cukup objektif, kelemahannya bahwa harga pasar produk atau jasa tertentu tidak tersedia. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu ada metode negotiated price. Adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pusat pertanggungjawaban. Metode ini dilakukan jika terdapat suatu pertentangan yang cukup signifikan di antara keduanya sehingga dicapai kesepakatan harga oleh kedua belah pihak. Berikut ini ada contoh metode full costing. Dan selanjutnya ada contoh soal metode variable costing. Berikut ini ada skema transfer pricing. Selanjutnya ada studi kasus transfer pricing di Indonesia. Setiap pelaku usaha tentu memiliki karakteristik usaha yang berbeda. Karakteristik usaha menggambarkan tentang industri di mana pelaku usaha berbisnis, jenis bisnis yang dilakukan, serta fungsi utama dari tiap-tiap anggota perusahaan grup. Dalam konteks transfer pricing, penentuan karakteristik usaha suatu perusahaan dilakukan berdasarkan hasil analisis fungsional atau VAR, fungsi, aset, dan resiko. Bukan hanya berdasarkan status legal perusahaan, karena bisa jadi status legal perusahaan tidak sama dengan substansi usahanya. Karakteristik usaha dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu manufaktur, distributor, dan penyedia jasa. Masing-masing klasifikasi tersebut dapat dikelompokkan kembali ke dalam beberapa jenis sesuai dengan kompleksitas fungsi yang dijalankan serta resiko yang ditanggung perusahaan. Perusahaan distributor diminati oleh pelaku usaha karena dianggap dapat memiliki keleluasaan untuk menentukan produk-produk apa saja yang akan dijual, serta pembelian produk tersebut tidak hanya bergantung pada satu produsen saja. Perusahaan distributor sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu fully fledged distributor, limited risk distributor, dan komisioner. Limited risk distributor merupakan kegiatan usaha distribusi dengan kepemilikan persediaan berada pada pihak pemasok atau supplier. Perusahaan distributor hanya melakukan kegiatan usaha untuk menjual produk tersebut. Risiko yang timbul atas persediaan yang tidak terjual akan ditanggung oleh pemasok atau supplier sebagai pemilik produk, bukan distributor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa risiko yang dimiliki oleh distributor lebih rendah daripada risiko yang dimiliki oleh pemasok atau supplier. Perusahaan yang karakteristik usahanya yaitu limited risk distributor ini sangat mungkin untuk memiliki transaksi dengan perusahaan afiliasi, karena seringkali perusahaan induk yang melakukan kegiatan manufaktur untuk memproduksi suatu barang akan mendistribusikan produknya tersebut melalui anak usahanya yang menjalani kegiatan usaha distribusi. Adanya transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan karakteristik limited risk distributor ini tentu tidak lepas dari isu transfer pricing. Bisa jadi dalam transaksi antar perusahaan yang tergabung dalam suatu grup tersebut menggunakan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini dapat menjadi potensi koreksi oleh kantor pajak terkait dengan penetapan harga yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Berikut ini ada contoh kasus perusahaan yang bernama SmartCorp. SmartCorp adalah produsen produk elektronik yang berkedudukan di negara A. SmartCorp merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT Smart Indonesia Limited Risk Distributor yang berkedudukan di Indonesia pada tahun pajak 2021. PT Smart Indonesia membeli produk elektronik dari SmartCorp dengan harga 110 unit US dollar. Selanjutnya
PT Smart Indonesia menjual kembali produk tersebut ke pihak independen di Indonesia dengan harga 125 per unit US dollar. Selain menjual produk yang dibeli dari Smart Corp, PT Smart Indonesia juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara B dengan harga beli 100 per unit US dollar. Produk tersebut juga dipasarkan kepada konsumen akhir di Indonesia dengan harga 120 per unit US dollar. Berdasarkan analisis fungsi wajib pajak, ketentuan kontrak, strategi usaha, dan keadaan ekonomi, tidak terdapat perbedaan dalam aktivitas distribusi kedua produk tersebut. PT Smart Indonesia sedang diperiksa oleh KPP Madya Jakarta Pusat untuk tahun pajak 2021. Merujuk pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 garing PMK 03/2020 dijelaskan bahwa metode harga penjualan kembali atau resale price method dilakukan dengan mengurangkan laba kotor wajar distributor atau reseller terhadap harga jual kembali dan sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut. Yang pertama, ada transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa yang dilakukan dengan melibatkan distributor atau reseller yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak yang independen atau kepada pihak afiliasi dengan harga yang telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dan yang kedua yaitu distributor atau reseller tersebut tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan. Dalam uraian di atas diketahui bahwa PT Smart Indonesia merupakan distributor yang tidak menanggung beban secara signifikan, serta melakukan penjualan kepada pihak independen dan afiliasi. Dengan demikian, penentuan harga transfer wajar dapat dilakukan dengan resale price method (RPM). Berikut ini merupakan laporan laba rugi PT Smart Indonesia pada tahun pajak 2021. Dan berikut ini ada perbandingan gross margin atas penjualan barang yang dibeli dari pihak afiliasi dengan pihak independen adalah sebagai berikut. Berdasarkan gross margin dari transaksi independen sebagai pembanding internal, maka diketahui bahwa gross margin wajar atas penjualan kembali yaitu sebesar 16,7%. Oleh karena itu, maka penentuan harga beli wajar produk per unit dari Smart Corp adalah 104,12 per unit US dollar. Dengan demikian, harga beli wajar PT Smart Indonesia atas produk yang dibeli dari Smart Corp adalah sebesar 104,12 per unit US dollar. Berdasarkan penghitungan tersebut, kantor pajak melakukan koreksi atas harga beli tersebut sebesar 5,88. Transfer pricing dalam dunia perpajakan ya. Jika sebuah perusahaan multinasional memiliki kantor di negara lain, tarif pajak di negara tersebut dapat mempengaruhi berapa biaya yang dikenakan perusahaan untuk menentukan harga transfer antar kantor tersebut. Namun jika perusahaan memiliki kantor di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih kecil, biaya transfer antar kantor tersebut mungkin lebih rendah. BUT adalah bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Untuk menjalankan usahanya dapat berupa cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, dan lain sebagainya. Kesimpulannya yaitu untuk mencegah praktik penghindaran pajak karena penentuan harga tidak wajar atau biasa yang disebut dengan non-arm's length price, maka Ditjen Pajak menetapkan pedoman penentuan harga transfer yang membahas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, aturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan pihak berrelasi atau related parties.
Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.